Hello Technolovers, termasuk hari ke-7, tepat pada Kamis 19 Juni 2025, konflik bersenjata antara Israel dan Iran masih belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Justru sebaliknya, suhu ketegangan di antara kedua negara terus meningkat tajam, bahkan mencapai level yang lebih mengkhawatirkan. Aksi saling serang yang sebelumnya terjadi dalam ritme yang tinggi, kini berubah menjadi rentetan serangan berskala besar dari kedua belah pihak. Selama sepekan terakhir, sejak pecahnya konfrontasi secara terbuka, kedua negara terlibat dalam pertukaran serangan udara dan rudal balistik yang berlangsung nyaris tanpa henti. Masing-masing pihak tampak enggan mundur, bahkan terkesan terus memanaskan medan perang. Pada hari Rabu, sebelumnya intensitas serangan sempat sedikit mereda, baik dari pihak Tel Aviv maupun dari Teheran. Aktivitas militer sempat melambat, memberikan harapan sesaat akan adanya deskalasi. Namun ternyata jeda itu hanyalah ketenangan sesaat sebelum badai yang lebih besar datang menghantam. Keesokan harinya, Kamis pagi, situasi langsung berubah drastis. Ledakan kembali terdengar, awan asap menyelimuti langit-langit kota. Konflik memasuki babak baru yang lebih agresif, lebih berani, dan lebih luas dalam cakupan serangannya. Target-target strategis yang sebelumnya dianggap garis merah, kini tak lagi tabu untuk dihantam. Israel dalam sebuah operasi udara yang dikabarkan dilakukan dengan presisi tinggi, meluncurkan serangan terhadap fasilitas nuklir Arak, salah satu situs paling sensitif dan dilindungi di wilayah Iran. Serangan itu jelas menjadi sinyal bahwa Israel kini mulai menyasar titik vital yang menyentuh jantung pertahanan dan ambisi nuklir Iran. Tentu saja Teheran tak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Iran membalas secara brutal dengan meluncurkan serangkaian rudal balistik jarak menengah. Rudal-rudal tersebut berhasil menembus pertahanan udara Israel dan menghantam sejumlah lokasi penting. Yang paling mengkhawatirkan, salah satu rudal dilaporkan menghantam sebuah rumah sakit di kawasan selatan Israel, menyebabkan korban jiwa dari kalangan sipil. Rudal lain bahkan mengenai gedung Bursa Efek Tel Aviv, simbol vital bagi ekonomi dan kestabilan Israel. Ledakan di pusat keuangan itu tak hanya menciptakan kepanikan, tetapi juga mengguncang pasar dan memperdalam kekhawatiran bahwa perang ini akan berimbas jauh melampaui medan tempur. Hari ke-7 ini pun menjadi momen penanda bahwa perang Israel-Iran kini telah melewati batas konfrontasi militer biasa. Konflik telah menjelma menjadi perang terbuka dengan potensi eskalasi yang jauh lebih luas, melibatkan warga sipil, infrastruktur sipil, dan simbol-simbol ekonomi nasional. Serangan Israel ke reaktor nuklir Arak. Kamis 19 Juni 2025 menjadi salah satu hari paling mencekam sejak konflik antara Israel dan Iran pecah terbuka. Di pagi buta waktu Iran, langit di atas kota Arak mendadak dipenuhi suara pesawat tempur dan ledakan besar. Israel melalui operasi militer yang terkoordinasi secara presisi melancarkan serangan udara terhadap reaktor air berat Arak, salah satu fasilitas penelitian nuklir paling sensitif dan penting milik Iran. Pemerintah Israel menyatakan bahwa serangan ini adalah bagian dari operasi berskala besar yang bertujuan melemahkan ambisi nuklir Iran. Bagi Israel, kemampuan nuklir Teheran bukan sekedar ancaman biasa, melainkan ancaman eksistensi terhadap keberlangsungan negara mereka. Menurut laporan Times of Israel yang mengutip sumber dari militer Israel atau IDF, Israel Defense Force, serangan ini dilakukan dengan kekuatan penuh, sekitar 40 pesawat tempur dikerahkan dalam satu malam, menjatuhkan lebih dari 100 amunisi presisi tinggi ke berbagai titik strategis, termasuk reaktor Arak dan puluhan fasilitas militer lainnya yang tersebar di Teheran serta beberapa provinsi Iran. IDF mengklaim telah memberikan peringatan dini kepada warga sipil di sekitar reaktor Arak. Dalam pernyataannya, militer Israel menyebut bahwa target utama dari serangan ini adalah komponen-komponen khusus dalam reaktor yang berkaitan langsung dengan produksi plutonium, bahan penting dalam pembuatan senjata nuklir. Mereka ingin memastikan reaktor tersebut tidak akan bisa dipulihkan atau digunakan kembali untuk tujuan militer. Fasilitas nuklir Arak memang sudah lama menjadi sorotan dunia internasional karena teknologinya yang memungkinkan produksi plutonium dalam jumlah signifikan. Serangan ini memunculkan kekhawatiran akan potensi kontaminasi radiasi, meskipun hingga kini belum ada konfirmasi pasti soal hal tersebut.
Sumber-sumber intelijen barat yang dikutip berbagai media menyebutkan bahwa serangan itu kemungkinan besar menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur reaktor. Ini merupakan serangan udara ke-6 yang dilakukan Israel sejak konflik terbukti dimulai pada 13 Juni, dan tampaknya menjadi yang paling berani serta paling provokatif sejauh ini. Balasan Iran, rudal dan drone hantam kota-kota Israel. Tak butuh waktu lama bagi Iran untuk merespon. Beberapa jam setelah serangan terhadap Arak, Teheran meluncurkan gelombang balasan dalam bentuk rudal balistik dan drone kamikaze yang diarahkan langsung ke wilayah Israel. Salah satu target utama adalah kota Beersheba di selatan Israel. Beberapa rudal Iran berhasil menembus sistem pertahanan udara canggih Iron Dome dan menghantam area sipil termasuk sebuah rumah sakit. Serangan ini menjadi bukti bahwa pertahanan Israel sekalipun masih bisa ditembus oleh rudal Iran jika diluncurkan dalam jumlah besar secara bersamaan. Menurut laporan resmi dari Kementerian Kesehatan Israel, sedikitnya 12 orang terluka, termasuk pasien, tenaga medis, serta keluarga yang saat ini sedang berada di rumah sakit. Kerusakan pada fasilitas medis itu cukup parah, memaksa pihak rumah sakit memindahkan layanan darurat ke gedung lain yang lebih aman. Serangan Iran tidak berhenti di situ. Al Jazeera melaporkan bahwa 4 bangunan di Tel Aviv mengalami kerusakan akibat hantaman rudal. Yang paling mencolok adalah kerusakan pada gedung bursa saham Israel, sebuah simbol penting stabilitas ekonomi nasional. Puluhan orang dilaporkan terluka, meskipun belum ada korban yang dikonfirmasi. Menariknya, setelah serangan itu Iran secara resmi menanggapi tuduhan tentang serangan terhadap rumah sakit. Otoritas Iran menyebut bahwa gedung media itu bukanlah target utama dan menyebut klaim kerusakan sebagai upaya propaganda. Menurut mereka, yang perlu dicermati adalah lokasi rumah sakit yang berada sangat dekat dengan instalasi militer Israel. Ori Goldberg, seorang analis yang dikutip oleh Al Jazeera, menyatakan bahwa tindakan militer Israel memang seringkali menempatkan markas-markas militer di dalam atau di sekitar kawasan sipil. Kita harus mencatat bahwa Israel memang menempatkan markas militer di tengah-tengah pemukiman warga sipil. Ini membuat wilayah sipil jadi rawan terkena imbas ketika serangan militer diluncurkan, ujarnya. Sementara itu, IRNA, kantor berita resmi Republik Islam Iran, mengeluarkan pernyataan yang menyebut bahwa target utama dari serangan rudal mereka adalah markas besar militer dan fasilitas intelijen Israel, termasuk IDF, C-41, dan kamp intelijen yang berada di Taman Teknologi Gafyam, yang lokasinya sangat berdekatan dengan rumah sakit Soroka di Beersheba. Iran mengklaim bahwa rumah sakit hanya mengalami kerusakan kecil akibat gelombang kejut dari ledakan rudal, bukan karena terkena sasaran langsung. Namun di medan perang seperti ini, kebenaran menjadi sangat kabur dan masih menjadi senjata tambahan selain bom dan peluru. Berapa sebenarnya jumlah korban dalam perang Israel-Iran? Di tengah derasnya serangan udara, rudal balistik, dan balasan drone yang melintasi langit Timur Tengah, satu pertanyaan besar terus membayangi publik dunia. Berapa sebenarnya jumlah korban jiwa dalam perang antara Israel dan Iran yang kian hari makin brutal ini? Menurut laporan terbaru dari Human Rights Activist, sebuah kelompok pemantau hak asasi manusia yang berbasis di Washington, serangan udara yang dilakukan Israel di wilayah Iran sejauh ini telah menewaskan setidaknya 639 orang. Selain itu, mereka juga mencatat ada 1.329 orang lainnya yang mengalami luka-luka akibat rentetan serangan tersebut. Dari total korban tewas tersebut, yang paling mengkhawatirkan adalah fakta bahwa 263 orang diantaranya adalah warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Sementara 154 lainnya merupakan anggota pasukan keamanan Iran, baik dari Garda Revolusi maupun militer reguler. Namun begitu, angka-angka ini sulit untuk diverifikasi secara independen. Iran dikenal sangat tertutup dalam menyampaikan data korban perang secara berkala, terutama dalam situasi konflik besar seperti ini. Bahkan pemerintah Teheran kerap kali meminimalkan jumlah korban untuk mengendalikan opini publik di dalam negeri maupun internasional. Satu-satunya angka resmi dari pemerintah Iran dirilis pada hari Senin lalu, dan itu pun sudah dianggap usang oleh sebagian pengamat. Dalam laporan tersebut, pemerintah mencatat bahwa jumlah korban tewas sebanyak 224 orang
dan 1.277 orang lainnya terluka. Angka ini tentu saja jauh lebih rendah dibandingkan data dari lembaga independen seperti Human Rights Activist. Sementara itu, dari sisi Israel, meski cakupan wilayah serangan Iran relatif lebih kecil, korban tetap berjatuhan. Sejauh ini, jumlah korban tewas di Israel diperkirakan mencapai 24 orang, dan sedikitnya 200 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Sebagian besar korban berasal dari wilayah selatan Israel, termasuk kota Beersheba, yang menjadi salah satu titik yang paling terdampak oleh serangan rudal Iran. Meski begitu, banyak pihak menilai bahwa angka-angka ini bisa berubah sewaktu-waktu dalam perang yang berlangsung cepat dan liar seperti ini, di mana informasi acap kali dikaburkan oleh propaganda masing-masing pihak. Menentukan jumlah korban yang akurat adalah hal yang sangat sulit. Namun, satu hal pasti dari hari ke hari, jumlah korban terus bertambah. Di balik statistik itu ada keluarga yang kehilangan, ada rumah yang hancur, dan ada rasa takut yang membekas di benak jutaan orang yang hidup dalam bayang-bayang perang.